Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini berjumpa lagi dengan Ibu Risna Tati dalam mata pelajaran fisika dan kita akan mempelajari dimensi, notasi ilmiah, dan angka penting. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, Ibu harapkan kalian dapat menentukan dimensi dari besaran pokok dan besaran turunan, menerapkan notasi ilmiah, dan menghitung hasil pengukuran sesuai dengan aturan angka penting. Nah, kita akan mengingat kembali tentang dimensi. Dimensi itu adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol besaran pokok. Dimensi besaran pokok dinyatakan dengan lambang huruf besar dan diberi kurung persegi. Jadi kita akan ingat kembali besaran pokok itu ada 7 ya, meliputi panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, kegunaan dari dimensi ini diantaranya adalah untuk membuktikan dua buah besaran fisis itu setara atau tidak, kemudian menentukan persamaan yang pasti salah atau mungkin benar. Misalnya ada rumus. Nah, rumus ini apakah salah atau benar kita bisa lihat dari dimensinya. Kembali lagi ke tabel, coba tolong perhatikan tabelnya dulu. Misalnya ada besaran pokok panjang, satuannya meter, dan lambang dimensinya adalah L. Jadi nanti ketika ada besaran pokok atau besaran turunan yang ada satuan meter, maka lambang dimensinya adalah L. Ketika kita menentukan dimensi, kita akan melihat satuan dari besaran tersebut ya. Nah, ini besaran pokok sudah berdiri sendiri, jadi dia lambang dimensinya pasti ini. Dan bagaimana jika dimensi dari besaran turunan? Nah, untuk dimensi dari besaran turunan, kita akan menentukannya dari rumusnya dulu. Ibu berikan contoh, misalnya ada besaran turunan luas ya. Luas, seperti yang kalian ketahui, kalau kita mau mencari luas itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjang dalam meter satuannya dan lebar juga dalam meter. Maka meter kali meter yang kita hitung itu satuannya ya. Meter kali meter menjadi meter persegi. Dan meter ini tadi dalam tabel dimensinya itu adalah L. Maka kita ganti L besar, di sininya kuadrat atau persegi. Maka dimensi dari luas adalah L pangkat 2. Sampai sini bisa dipahami? Contoh yang lain, Ibu akan berikan volume. Volume itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi ya. Dan satuannya panjang itu dalam meter, lebar dalam meter, dan tinggi juga dalam meter. Maka jumlah M-nya menjadi ada 3. Maka satuan dari volume adalah meter pangkat 3 atau biasa kita kenal dengan meter kubik. Nah, dimensinya tinggal kita rubah dari M menjadi L pangkat 3. Dan ini adalah dimensi dari volume. Mudah kan? Ya. Ibu berikan satu contoh soal lain ya. Misalnya di sini Ibu punya besaran turunan kecepatan. Kecepatan itu rumusnya dari jarak dibagi dengan waktu ya. Oke, jarak itu satuannya meter dan waktu itu satuannya second. Jadi satuan dari kecepatan adalah meter per second. Maka ini tinggal kita rubah ke dimensinya. M itu L, S itu berarti T. Nah, jadi dimensi dari kecepatan adalah L per T. Sampai sini sudah betul. Tapi untuk menyederhanakan kembali, kita boleh tulis dimensinya adalah L T pangkat min 1. Dari mana T pangkat min 1? Dari T sini. Jadi ini pecahan, ketika T-nya pindah ke atas, maka pangkatnya menjadi bulat negatif. Ini ada di matematika ya, kalian bisa ingat kembali. 1 per A, kalau kita rubah A-nya ke atas jadi A pangkat min 1.
1/A kuadrat, maka jadinya A pangkat min 2. Bagaimana kalau 1/A pangkat min 1, Bu? Maka di sini menjadi positif. Ya, menjadi A pangkat 1. Dan seterusnya. Ini adalah contoh yang ketiga. Mudah-mudahan dari sini kalian bisa memahami bagaimana cara menentukan dimensi. Jadi, dimensi itu bisa kita tentukan dengan melihat satuannya. Selanjutnya, kita masuk ke notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah suatu cara penulisan bilangan secara ilmiah yang memudahkan kita dalam menuliskan bilangan yang sangat besar ataupun sangat kecil. Misalnya seperti kalau kalian punya uang 100 juta miliar, bagaimana menuliskan 100 juta miliar? Dengan angka 0 yang banyak sekali, lalu ditambah lagi dengan 200 juta miliar. Apakah akan merasa kesulitan menjumlahkan angka yang nolnya banyak? Nah, untuk mempermudah menuliskan angka tersebut, kita akan menggunakan yang namanya notasi ilmiah. Pada notasi ilmiah berlaku juga awalan-awalan pada satuan SI. Misalnya, coba kalian lihat dalam tabel, ada nama awalan Pico, singkatannya P kecil dengan kelipatannya 10 pangkat min 12. Atau contoh mudahnya, dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering kan membeli kuota. Misalnya kalian datang ke konter lalu bilang, Pak, saya beli kuota yang 10 GB. Nah, 10 GB itu sebenarnya adalah penggunaan awalan pada satuan SI. G di situ menunjukkan kata giga, ada pada nomor 11. Jadi GB itu singkatan dari gigabyte. Berarti kalau 10 GB artinya 10 kali 10 pangkat 9, ya. Jadi gigabyte itu artinya 10 kali 10 pangkat 9 GB, ya, kalau kita rubah ke dalam awalan. Selanjutnya, cara menuliskan notasi ilmiah, caranya ada tadi A kali 10 pangkat N. Jadi A di sini merupakan bilangannya, 10 ini merupakan ordenya, dan N ini adalah eksponennya. Misalnya kayak tadi 10 GB. Nah, ini artinya 10 kali 10 pangkat 9 byte. Kalau ibu tulis 2 GB berarti 2 kali 10 pangkat 9 byte. Ini penulisan dengan menggunakan awalan, ya. Nah, ini adalah notasi ilmiahnya. Nah, ada contoh perhitungan lain, misalnya ibu punya angka 2 juta. Nah, 2 juta. 2 juta nolnya 6, ya. Kalau kita rubah ke notasi ilmiah, maka menjadi 2 kali 10 pangkat 6. 6-nya dari mana? Dari ini jumlah nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini pangkatnya 6. 2 dari sini. 2 kali 10 pangkat 6. Coba kita lihat dalam tabel tadi. 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu ada nggak di sini 10 pangkat 6? Nah, 10 pangkat 6 ada di tabel nomor 10, ya. Mega M. Maka yang tadi kita bisa tulis di sini. Kita bisa tulis di sini menjadi 2 mega. 2 mega artinya 2 kali 10 pangkat 6. Contoh lain, misalnya koma, ya, 0,002. Misalnya kita rubah ke notasi ilmiahnya, kita lihat angkanya ini 2, berarti kamu tulis 2 kali 10 pangkat 0 di belakang komanya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi kalian menghitung angka di belakang komanya ada berapa, itu merupakan bilangan berpangkatnya atau eksponennya. Contoh lain misalnya 0,00076 berarti di sini 7,63 kali 10 pangkat ada berapa?
angka 7 4. Berarti pangkat min 4. Gitu. Ini cara menuliskan notasi ilmiah ya. Kemudian selanjutnya ini masih contoh 0,007 kayak tadi, berarti kita hitungkan angka di belakang komanya itu udah berapa? Ada 4 kan, sehingga 7 kali 10 pangkat min 4. Jadi kalau 0, pangkatnya pasti negatif. Dan selanjutnya, kemudian kita masuk ke operasi angka penting. Angka penting itu adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Dan hasil pengukuran ini ada yang disebut dengan angka eksak dan angka taksiran ya. Ibu ingatkan kembali, di sini misalnya ibu punya hasil pengukuran sebesar 25,6. Nah, 25 ini menunjukkan angka eksak ya. Sedangkan 6 itu menunjukkan angka taksirannya. Angka taksiran. Angka taksiran ini selalu letaknya ada di belakang, ada di paling belakang. Jadi kalau operasi angka penting pada penjumlahan dan pengurangan, hasilnya itu hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Sehingga kalau misalnya ibu berikan contoh 12,3 ditambah 0,06 berapa hasilnya? Nah, kita akan menjumlahkan seperti biasa menggunakan cara bersusun ya. 0,06. Ini kita jumlahkan. Nah, ketika sudah dijumlahkan, kita harus lihat dulu 12,3 angka taksirannya berarti ada di angka 3. 0,06 berarti angka taksirannya adalah di angka 6. Kita jumlahkan seperti biasa. 6, 3,21. Maka angka taksirannya ada di 3 dan 6. Nah, ini tidak boleh kita tuliskan karena mengandung dua angka taksiran. Maka bagaimana caranya supaya menjadi satu angka taksiran? Maka akan kita bulatkan. Aturan pembulatan, jika angka paling belakang itu lebih dari 5, maka dia akan dinaikkan satu angka. Ya, akan dinaikkan satu angka. Kemudian dinaikkan satu angka. Jika dia kurang dari 5, maka dia akan dibuang. Jika misalnya sama dengan 5, kita akan lihat apakah bilangan depannya ganjil atau genap. Kalau ganjil maka dia akan tambah 1. Jika genap maka dia akan dibuang ya. Jika genap bilangannya nanti dibuang. Jadi di sini 12,36, angka 6 ini lebih dari 5 kan? Maka kita akan naikkan 1. Si 3 ini ditambah 1 menjadi 12,4. Sehingga sudah mengandung satu angka taksiran. Maka hasil yang boleh kalian tuliskan adalah 12,4 sesuai dengan aturan angka penting. Selanjutnya adalah perkalian dan pembagian. Kalau perkalian dan pembagian itu mengandung angka penting yang paling sedikit dari hasil pengukuran. Misalnya 12,5 dikali 0,32. Kita kalikan. Ya. Di sini 12,5 mengandung 3 angka penting. 0,32 mengandung 2 angka penting. Ini ada di aturan angka penting ya di materi sebelumnya. Dan kemudian kita kalikan seperti biasa. 2 kali 5 0, simpan 1, 2 kali 2 4 tambah 1 5, kemudian 2 5, simpan 1 6 jadi 7, kemudian 3 dan sisanya 0 0 0. Kita jumlahin jadi 0 0 simpan 1, 9 0 simpan 1 jadi 4. Ini ada 0. Di belakang koma berarti ada 3, 1 2 3 jadi 4,0. Oke, maka hasilnya sesuai dengan angka penting adalah 4,0.
Kenapa? Karena mengandung dua angka penting. Oke. Contoh lain nanti bisa kalian lihat pada referensi yang lain. Misalnya ibu berikan contoh yang lain seperti ini ya. Misalnya contoh soal yang lain mengenai perkalian supaya kalian lebih paham lagi. Satu koma tiga dikali dengan 1,32 dikali dengan 4,7. Nah, ini kan ada 3 angka penting dan yang ini ada 2 angka penting. Nanti hasilnya adalah mengandung angka penting paling sedikit, berarti harus mengandung 2 angka penting. Kita kalikan seperti biasa. Di sini 14 simpan 1, kemudian 22 simpan 2, berarti di sini 9. Kemudian 8, 12 simpan 1, kemudian 5. Kita jumlahkan 4, 8 tambah 2 10, simpan 1, 12 simpan 1, 6. Berarti komanya ini ada 3, berarti 6,204. Ini ada 4 angka penting ya. Nah, sedangkan hasilnya itu harus 2 angka penting, maka kita akan melakukan aturan pembulatan. Lihat angka paling belakang, angka 4 itu kurang dari 5, maka kita buang menjadi 6,20. Selanjutnya, angka 0 itu sudah jelas kurang dari 5, maka akan kita buang juga menjadi 6,2. Ini sudah mengandung 2 angka penting, maka jawaban dari 1,32 dikali 4,7 adalah 6,2 sesuai dengan aturan angka penting. Demikian tentang cara mengalihkan dengan aturan angka penting. Jadi kalian jika masih merasa kurang paham nanti bisa bertanya langsung kepada ibu dan ibu akan memberikan latihan soal. Ada 3 buah latihan, 3 soal. Yang pertama menentukan dimensi dari energi potensial, kemudian menentukan notasi ilmiah, dan juga menghitung dengan menggunakan aturan angka penting. Demikian materi yang dapat ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam belajar. Jika ada yang kurang dimengerti bisa bertanya melalui komen ataupun secara langsung kepada ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.